Mohon izin satu syair untuk kita semuanya. Ini bisa ditranslate nantinya pakai bahasa planet dulu sementara. Nji, Yayi, silakan. Ono sing cilik, ono sing ageng, ono sing pinter, ono sing jangan bahasanya jangan kasar amat, jangan goblok, jangan. Ono sing bodoh, ono sing meneng, ono sing cerewet. Nah, kalau cerewet ini hati hati nih. Yang cerewet saya ini begini yang cerewet. Ono sing mancung, ono sing pesek. Irfa, Wah, pas ya ini. Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'aka ni wadaraji, atufaka yaji ratalami, ya uhailal biwal karomi, ya uhailal diwal karomi. Nah, bervariatif. Tapi wa'tasimu bihablillah, pegang yang kuat-kuat, bihablillah, talinya Allah. Apa itu? Satu komando senternya kepada guru mursyid kita. Siapa mereka? Uripe ayem, rumongso aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir maring pangeran, kabeh tinakdir sangking Mungkin. pangeran. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Masya Allah. Memang kalau bicara uripe ayam itu mustahil akan didapatkan kalau, dalam tanda kutip, kalau tidak sampai ke titik di dalam bulan Zulhijjah ada 8 huruf. Huruf yang keempat ada ladzah, yaitu kenikmatan. Baik saudaraku sekalian, seantero negeri Iwan Akhwat, Madrasah Raudhah Merah Putih Al Wahyu, kadangkala kita ini mulut mengatakan bahagia, lidah kita mengucapkan senang, ucapan kita mengatakan ikhlas, ridho, tapi mohon maaf tidak jaminan hati kita. Maka jangan sampai kita jadi munafik, lain di mulut, lain di hati. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Kita punya mata, kita punya telinga,
Tetapi ketika hati kita, maka dalam kitab Sirul Asror, rasa ning rasa, rahasia di balik rahasia, sebuah karya besar yang torehan tinta emas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sampai hari ini kita aplikasikan melalui konsep mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Akan kita dapatkan kebahagiaan, akan kita dapatkan ketenangan ketika di titik ladha kenikmatan bisa kita rasakan. Bicara rasa itu kan adanya di dalam hati, di dalam kolbu yang sangat dalam. Saudaraku sekalian, kita kadang-kadang momennya yang kita ucapkan, di mana huruf yang pertama adalah za, yaitu zikrullah, selalu dengan ucapan zikir, zikir, zikir. Tapi apakah zikir kita sudah kita wujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah zikir kita sudah kita bentuk ke dalam konsep kegiatan kita, mulai melek mata sampai merem kembali? Kadangkala yang disebutnya adalah zikir, yang diucapkannya adalah zikir, tapi konsep di dalam lidah kita, perbuatan kita, karakter kita, mohon maaf, jauh daripada hakikat zikir. No, tidak. Mungkin ada yang salah di dalam zikirnya. Secara praktek dohir, saudaraku sekalian, bicara ladah kenikmatan, ketika kita berzikir ada kalanya. Mohon maaf, saya pribadi al-fakir, ketika zikir itu sewaktu-waktu merasa nyaman, tenang, kurang bahkan. Tapi ada sewaktu-waktu ketika di mana seolah-olah terburu-buru, pengen mengejar jumlah. Sewaktu-waktu gagal fokus kita. Bahkan mungkin sampai hanya 3 kali lagi. Gitu. Dan ini pelaku-pelakunya banyak, mohon maaf. Gitu. Saudaraku sekalian, sudahkah konsep kenikmatan kita bawa ketika kita zikir? Maka Abah menuntun kita dengan metode, yuk ketika zikir tutup matanya, biar yang melihat adalah hatinya. Maka kita tutupkan. Ketika kita khotaman, tutup matanya. Ketika ya Latif, buka matanya. Ada satu metode di mana untuk mengejar daripada kenikmatan. Dan zikir itu kalau sudah nikmat, merasa enteng, tidak merasa terbebani. Tapi ingat, ketika tasbih diangkat lagi, ceplak katanya, ya enggak? Dilihat, waduh ini pentol masih jauh nih. Kan itu ada, kalau yang 103 tuh pentolnya tuh. Nanti kalau yang tasbih 165 itu pentolnya, mohon maaf, ya nggak ada pentol-pentol yang agak gede dikit. Nah itu 5 putarannya. Diangkat lagi sendiri mata kita. Ini ilusi kita gambarkan seperti itu. Diangkat lagi tasbih kita, gitu. Aduh swimen to yo iki ora tekan-tekan nih kita. Itu kadang-kadang terbersit di dalam hati kita. Gitu. Jadi kita sangat jarang kadang-kadang, loh kok moro-moro wis rampung, kok tahu-tahu sudah nyampe 160, bahkan ditambah lagi dengan kelipatan 561, diputer lagi sampai 1650. Bahkan kalau kita tahajud
sampai 1111. Ya Allah ya Karim, begitu indah rasanya. Tapi sudahkah, pertanyaannya, zikir kita sudah mencapai nikmat apa belum? Kan gitu. Contoh ketika kita makan, saking nikmatnya. Sama kalau orang Sunda itu pakai lalapan. Kalau orang Jawa pakai kulupan. Itu. Kemudian kita makan, ya Allah, nikmat sekali. Sehingga ada mertua lewat pun sudah nggak ditanya lagi, saking nikmatnya. Nah, yang kadang-kadang menjadi pertanyaan, mohon maaf, sudahkah zikir kita mencapai titik kenikmatan atau masih hambar? Apa itu? Masih hampa. Zikir kita masih terburu-buru, zikir kita masih mengejar target, zikir kita masih ada unsur-unsur yang lain. Karena sebuah keinginan meminta hajat kepada Allah. Mohon maaf, kalau bicara di dunia makom hikmah, Abah itu sosok seorang mursyid yang multi talent sesungguhnya. Pangersa Abah itu. Maka tidak mungkin terucap silsilah dengan gelar Al-Kamil Mukammil, sempurna dan menyempurnakan muridnya, kalau beliau bukan sosok seorang yang sempurna. Beliau gurunya guru hikmah. Beliau gurunya guru besar. Beliau gurunya guru. Baik itu makhluk Allah yang bernama jin, malaikat, dan seterusnya. Sebagaimana diistinbatkan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi Abah tidak lebay, tidak berlebihan. Nah, kalau kita dalam dunia makom hikmah, kadangkala kita ini berzikir sampai puluhan ribu sholawat. Oh, sampai 10.000 kita baca. Cuman semalam tok. 3 bulan, 3 bulan tidak pernah baca sholawat lagi. Jadi ada sebuah cita-cita keinginan. Apalagi sudah kabul. Cita-citanya resign. Kalau nggak kabul, ngamuk sama Allah, menghakimi Tuhannya. Maka Abah mengajarkan step by step. Dulu amaliyah sebagian itu digunakan oleh orang-orang takhusus. Kemudian ada lagi amaliyah yang hanya contoh seperti wirid kemalaikatan. Itu dulu para wakil talqin. Ijazahnya langsung dari Abah. Kemudian ada hijib, Saipiyaman, ada amalia-amalia yang lain. Itu sebagian wakil talqin. Tetapi sekarang Abah, semuanya silahkan. Maka kita ini konsepnya amaliyah mursyid. Kenapa? Berarti ajaran pekerjaan mursyid yang kita ikuti. Berat katanya, iya. Kalau tidak ada kenikmatan di dalamnya. Mbok yo kalau habis maghrib itu kan enak-enaknya leyeh-leyeh. Mak-mak nonton sinetron. Yang punya HP nonton drama Korea. Enaknya sambil ngudut lan ngopi. Sampai maghrib. Kita dulu seperti itu. Masya Allah. Maka Abah menyampaikan seperti ibadah 12 tahun. Dari maghrib sampai isya. Kalau tidak keluar berpindah dari tempat sholatnya. Dan ini dibuktikan oleh muridnya Pangersa Abah Anom, wali ke-10 tanah Jawa. Siapa? Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI yang kedua. Beliau adalah wali ke-9 yang menjadi sebuah taulan untuk kita 25 tahun
beliau tidak keluar daripada tempat sholatnya dari maghrib ke isya, tidak menerima tamu, bahkan 25 tahun tidak mengetahui anak-anaknya apa yang dilakukan oleh ayahandanya. Maka alhamdulillah. Kiai maaf, Ini mohon maaf. Itu kan wali yang ke-10 Pak Soeharto itu. oh ya, lupa wali ke-10. Ya, maaf. Ya, Betul. Wali ke-10. Dari awal wali ke-10 terus balik ke wali ke-9 ya. Ya, siap. Beliau adalah wali mastur, wali yang tertutup. Siapa yang bisa melihat? Hanya orang-orang yang terbuka kasyaf basyirohnya. Siapa? Guru kita yang berani memaklumatkan. Mohon maaf, beliau menyampaikan kalau sudah keliling ziarah Wali Songo, yuk sempatkan ziarah ke Wali 10, yaitu Jenderal Muhammad Haji Soeharto. Satu kisah unik. Ketika pulang dari Madura, saya pribadi Al-Fakir, kemudian salah satu isyarah ruhaniyah, sampai di, mohon izin Bunda, di Terminal Solo itu kurang lebih sekitar jam 9 malam. Akhirnya tidak ada kendaraan yang ke Giri Bangun, ngojek. Ngojek dari Solo. Dari Terminal Solo sampai ke Giri Bangun. Oh, lumayan jauh 2 jam. Ya, nah, alhamdulillah sampai ke sana dan PP. Jadi tukang ojeknya nunggu sampai ke Giri Bangun, ke sana tidak ada orang terkecuali hanya juru kunci satu saja, itu pun sudah tidur. Alhamdulillah. Jam berapa? Kurang lebih dari jam 11 malam sampai jam 12 malam, 1 jam kurang lebih di makam Wali ke-10 Tanah Jawi. Oh, alhamdulillah. Salah satu dauk rasa yang tidak bisa terukir dengan kata-kata. Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain terasa begitu indah. Selain memang sudah tidak ada siapa-siapa secara dohir, alhamdulillah bisa bercengkrama. Kurang lebih 1 jam, selesai kurang lebih jam 12, kemudian off dan langsung kembali ke Solo. Kalau siang itu penuh ya. Kalau siang pagi, siang waktu pulang di ziarah kemarin sama Pak Paul sama Rizky itu penuh itu dari pagi siang itu penuh itu. Kalau malam jam 11 ya sepi. Ya, karena mungkin cuaca dingin yang luar biasa karena perbukitan Giri Bangun ya astana tersebut. Betul. Jadi kembali apa yang terbersit di situ ya Allah. Kalau bukan guruku yang mencontohkanku sampai ke tempat ini, tak mungkin aku sampai ke sini. Maka alhamdulillah Pangersa Abah memberi contoh kepada muridnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka sampai kemarin 27 Ramadan sampai ke Baitur Rahman, dan alhamdulillah disambut baik oleh Wakil Talqin Tengku Ajar dari Aceh, bisa menikmati tapak tilas di mana Pangersa Abah sampai ke Aceh. Allah takdirkan perjalanan Madura sampai ke Aceh di beberapa titik yang tapak tilas beliau, intinya kalau bukan Pangersa Abah yang sampai ke titik itu, kami tak mungkin sampai di tempat itu. Dan alhamdulillah pula sampai perjalanan kami di negeri jiran. Jadi karena kami ini punya anak kembar, jadi pengen membuktikan ke negeri jiran itu ada nggak yang namanya si Upin Ipin. Alhamdulillah sampai sana ternyata itu bid'ah. Mereka bahkan kenalnya sama film-film animasi Indonesia daripada kenal sama si Upin Ipin.
Dan ada informasi katanya si Upin Ipin sunatan. Alhamdulillah sampai Aceh sana yang sunatan si Upin Ipinnya nggak ada gitu. Dan orangnya Terus apa lagi? Bid'ah jadinya. ya berarti Alhamdulillah perjalanan. Tapi intinya apa? Kalau bukan lautan berkah dan karomah guru kita. Jadi saudaraku sekalian, kadangkala kita ini sering sakit hati. Mungkin kalau kita ini disebut anak jadah, bahasanya kan gitu. Apa sih anak jadah? Anak yang nggak jelas bapak dan ibunya lah kan gitu. Kita akan kecewa. Saya yakin itu sepakat semuanya. Berarti anak, kata orang bahasa Lampung namanya anak mak jelas. Jadi nggak jelas gitu. Nah, sekarang kita kalau disebut nggak punya orang tua ruhani, itu kan orang tua jasmani. Apa bedanya kita ini adalah anak jadah ruhani? Nah, jawabannya bagaimana? Ketika kita tidak punya orang tua ruhani, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita lahir ke permukaan bumi ini, tangan kita belum mampu bergerak, mulut kita belum mampu mengunyah, punya mata pun mungkin belum maksimal melihat, semuanya tak berfungsi. Malaikat yang Allah bentukkan kepada orang tua kita sebagai orang tua jasmani, merawat, menggendong, dan memberikan makan, menuntun, dan sampai pada akhirnya kita hari ini sampai seperti ini. Kita ketika lahir ke dunia dulu nangis. Nangis. Karena berbeda alam. Dari alam ruh, kemudian masuk kita di alam rahim. Di alam rahim, berbeda kita keluar ke alam dunia ini. Dan saudaraku sekalian, yakin dan percayalah, ketika kita berpindah alam nanti, di kehidupan alam kubur nanti, mohon maaf saudaraku, itu pun kita akan bingung. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan kebingungan. Mereka akan tetap bahagia karena punya orang tua rohani yang siap membimbing, yang siap menatih, yang siap menghantarkan ke hadarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Mu'minin. Syukur seluas langit dan bumi, kita semuanya punya orang tua rohani. Betapa bahagianya kita. Andai kata masa kita di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, betapa jauhnya kita harus sampai ke Baghdad. Tapi hari ini Sultan Aulia tiada zaman ada di negeri tercinta yang gemah ripah repeh rapi, gemah ripah loh Cinawi, yang luar biasa. Kita sohbah setiap saat dan waktu, baik sohbah sugro maupun sohbah kubro. Saudaraku sekalian, yang sangat terpenting adalah menjaga keistiqomahan amaliyah guru kita. Maka akan mencapai titik yang namanya laddah kenikmatan. Andai kata pun kita belum mencapai titik nikmat, tetapi kita terus berjuang, berusaha untuk terus istiqomah, pada akhirnya kenikmatan itu akan muncul perlahan-lahan. Ketika sudah nikmat, siapa yang membuli kita, siapa yang memfitnah kita, siapa yang menghina kita, tidak akan bergeser sedikit pun. Tidak akan berefek apapun. Saudaraku sekalian, hari ini merupakan perwujudan kita untuk menjaga keistiqomahan. Abah menyampaikan, segini banyaknya yang jadi itu 19%. Ini proses saat ini penyaringan, pengayakan daripada 19%. Abah buktikan rangkaian mutiara yang 5 itu. Abah tidak ngepek, banyak yang membenci. Abah mah biasa. Bahkan mengatakan, sok sebar di Facebook, di YouTube, di Instagram. Abah mah gak ngepek, paling kita murid-murid yang kepanasan. Saudaraku sekalian, hari ini
Abah menyampaikan hal-hal maklumat-maklumat yang kadangkala kita belum mampu untuk membukanya, kita yang sebagai murid-muridnya. Sudah, kita totalitas kacamata kuda. Tetap kita berpacu dalam keistiqomahan. Karena proses daripada hasil murid-murid yang jadi. Siapa murid-murid yang jadi? Murid-murid yang istiqomah. Nggak usah bicara berkah karomah. Istiqomahnya ora ono. Karena kalau sudah kita istiqomah khairun min alfi karomah. Itu lebih baik daripada 1000 karomah kalau sudah istiqomah. Bukan tujuan kita ini sukses secara dunia, sakti mandraguna, hebat, karir kita melonjak. Bukan. Tetapi tujuan dzikir adalah ilahi angka maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Gimana mau makrifat, mau kenal sama Allah? Prosesnya. Kalau tidak ada pintu gerbangnya melalui proses talqinud dzikri. Talqin dzikir. Mohon maaf, bohong ngomongin zikir. Yang kita tahu zikir dulu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar dan seterusnya. Kita tidak tahu yang mana zikir jahar, yang mana zikir khafi. Bersyukur hari ini kita dibimbing, diarahkan setiap saat dan waktu. Yakin dan percayalah, pada hari ini Abah buktikan kepada kita sekalian, di tengah-tengah dunia yang berkecamuk, tetap dalam satu kekuatan yang besar, barisan yang sama, kokoh, tegak, kacamata kuda, terus ikut mengamankan dan melestarikan. Semakin banyak yang menghina, bukan semakin turun, tapi terus melonjak, membentang luas seantero negeri ini. Saudaraku sekalian, untuk itu yuk, kesimpulannya zikir kita bukan hanya ucapan, tapi buktikan dengan amal dan perbuatan. Saudaraku sekalian, jangan bicara zikir kalau perbuatan kita tidak berangsur-angsur berubah. Saudaraku sekalian, kalau bicara zikir, kalau bicara hebat, bicara pinter, iblis itu bisa semuanya. Tapi hasil titik akhir daripada zikir ini adalah adab. Maka kalau sudah bicara kita tariko, bicara zikir, tapi adab tidak kita perhatikan. Lisan yang sudah kita keluarkan, janji yang sudah kita berikan, ucapan yang harus kita jaga. Kemudian hari ini sebagai jembatan kita, beberapa hari ke belakang hari raya kurban, kita sembelih ego kita sembelih sifat kebinatangan kita. Yuk mulai. Tidak ada unsur di dalam kita perjalanan zikir ini untuk menafikan yang lain. Kita senter kepada pangersa Abah. Mohon maaf kalau bukan melihat Abah, yakin dan percayalah. Gitu. Apa? Sampah rasanya. Bahkan ujung-ujungnya nggak jelas. Tapi karena kita melihat satu sisi kepada Abah, yuk perbaiki yang belum baik, yang tidak baik terus berusaha untuk selalu baik, dan yang sudah baik jaga kebaikan-kebaikan tersebut. Insya Allah kita menjadi murid-murid jadinya pangersa Abah, dan kita selalu dalam bimbingan pangersa Abah, dan pada akhirnya kita bersama berkumpul bersama min ahli silsilah kelak di dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tujuan surga memang, tetapi kita akan kembali kepada pemilik surga melalui wasilah guru imam kita, yakni pangersa Abah Aos. Berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Qabul hajat dunia akhiratnya, soleh solehah
duriyahnya. Amin. Semoga semuanya tetap Amin. istiqomah. Raudhah Merah Putih Al-Wahyu tetap konsisten. Raudhah Merah Putih Al-Wahyu tetap terus meningkat. Dan kita semuanya selalu berintrospeksi diri. Buah tomat, buah pete, tamat sudah capek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.